Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman pecinta dan penghobi tabu lampot, selamat bergabung dengan channel kami Kebun Zuhdan ya. Oke, kali ini saya ingin berbagi tips perawatan agar tabu lampot berbuah lebat ya. Sebenarnya sih di konten-konten sebelumnya sudah sering saya berbagi, cuma mungkin barangkali dengan usia dan jenis bibit yang berbeda, ukuran berbeda, pembibitan juga berbeda. Nah, kali ini yang kita coba yang paling paling umum adalah pilihlah batang yang usianya besar ya, sejempol kaki ya. Dan pembibitannya harus cangkok kalau mau ditaruh di pot ya. Sebenarnya sih aturan dasarnya adalah kalau di pot itu kita memang harus atur sedemikian rupa, karena kalau kita mengharapkan seperti apa yang kita tanam di tanah jelas tidak mungkin, karena di pot itu nutrisinya terbatas. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi di pot itu udah berbuah 10 udah bagus, meskipun ini kan Anda bisa lihat ada sekitar 30-an ya bunganya, tidak mungkin semuanya jadi. Kalau jadi harus seperti apa? Kalau jadi buahnya pasti kecil-kecil. Nah, strateginya kalau dari saya biasanya selain ada pengurangan buah, jadi nanti kan pasti ada buah-buah yang jelek. Nah, itu dibuang saja. Sisakan 10 itu udah bagus. Kemudian pangkas. Nanti ada buah yang udah mulai dipanen tapi bakal bunga akan kembali muncul. Nah, teknik itu bisa Anda terapkan ketika buahnya udah pada besar, kemudian dipangkas, buah sebentar lagi dipanen. Nah, bakal bunganya nanti akan muncul lagi. Nah, jadi buah belum habis, buah-buah yang kecil udah bermunculan. Nah, maka teknik pangkas itu ternyata bermanfaat buat pertumbuhan atau pembuahan jambu kristal. Prinsipnya jambu kristal itu dia memang tidak kenal musim gitu. Mau nggak dirawat pun pasti akan berbuah. Cuma ya itu tadi kan kita nanamnya tidak di tanah, di pot ya, yang areanya terbatas, dimensinya terbatas. Kemudian pasti media tanamnya juga terbatas. Nah, kemudian tidak seperti di tanah, dia bisa mencari nutrisi kemana saja. Kalau di pot ya tergantung dari kitanya. Nah, makanya bisa mingguan atau bulanan secukupnya kita kasih pupuk. Nah, itu bisa membantu. Kelebihannya jambu kristal di pot itu memang rasanya lebih manis dibanding ditanam di tanah ya secara umum. Nah, itu bisa membantu tips-tips yang barangkali teman-teman baru pahami atau belum Anda ketahui. Jadi agar tabu lampot itu terus berbuah, tadi udah saya utarakan di awal, kalau kita mengharap buahnya jadi semua itu nonsen ya, mustahil. Jadi upayakan tetap harus kita buang. Pasti nanti juga ada seleksi alam sih, yang kurang bagus pasti nanti rontok sendirinya. Kalaupun nggak rontok, kita rontokin saja ya, yang kira-kira nggak bagus nanti kita rontokin. Nah, ya. Oke, jadi kalau media tanam saya pikir ya, kalau saya nggak ada pupuk kimia, saya hanya pakai pupuk kandang. Jadi untuk untuk memacu pertumbuhan, kesuburan dan sebagainya. Dan rasanya juga lebih maksimal sih daripada yang pupuk kimia ya. Oke, kemudian tadi saya sampaikan kan materinya bagaimana agar berbuah terus, agar jambu kristal berbuah terus. Nah, memang dia sebenarnya sudah genjah, nggak dirawat pun dia genjah. Cuma kalau kita imbangi dengan perawatan rutin akan lebih bagus gitu loh, akan lebih bagus. Kemudian hasilnya juga lebih maksimal, rasanya juga beda. Nah, kira-kira itu sih yang jadi kenapa harus kita rawat, kenapa harus kita kasih pupuk, kenapa harus kita pangkas. Ya pertimbangannya itu. Kalau soal rasa memang beda, yang di pot itu lebih manis dibanding di tanah.
Cuman kalau yang di pot nggak kita kasih pupuk, ya sama saja, mereka nggak, nutrisi yang terbatas itu yang kemudian akhirnya hasilnya jadi nggak maksimal. Karena kalau di pot itu ya memang butuh perawatan. Nah itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian ini kan saya ambil contoh punya saya yang sekelereng udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sekelereng udah 6, 7, 8. Yang sekelereng sudah 8 ya. Kemudian yang belum, yang berbunga. Nah ini juga nggak ideal ya. Ini nggak ideal karena satu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 6. Ada 6. Nah, ini nanti yang jelek pasti kita buang. Kemudian ya kalau di total hampir 25-an. Ya paling saya berharap 10 itu udah luar biasa. Karena memang dia udah 1 tahun lebih dan ini buah ketiga. Saya pikir secara perakaran dia udah kuat. Kemudian pupuk juga terjamin. Jadi bisa dapat 10 dalam sekali panen meskipun nggak bareng ya, mungkin selisih beberapa minggu, itu udah sangat bagus. Sangat bagus. Jadi memang fungsinya tabu lampot itu ya tidak hanya sekedar kita nanam tapi sebagai hiasan juga gitu. Nah, tapi tetap kita bisa panen, tapi kan kita harus batasi jumlahnya, kita harus batasi karena apa ya, dengan media terbatas itu kita harus selalu atur. Boleh nggak tinggi ya, boleh saja, nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi kalau udah melewati dada saya ya, ini udah pakai pot, biasanya saya cangkok. Jadi biar ke samping atau kemana gitu. Karena kalau terlalu banyak ranting, nutrisi yang dia butuhkan sangat banyak. Dan itu nanti jadi sebuah persoalan. Nah, ya jadi kalau mau bagus lagi potnya, pokoknya pot yang 60 ya, itu bagus lagi. Mungkin batangnya nanti bisa lebih besar, lebih banyak ranting, nah akan lebih maksimal. Nah kalau kondisinya seperti ini kan baru 1 kelereng. Mungkin nanti kalau udah segenggaman atau sebola kasti, sebola bekel, sebagian nanti saya pangkas ya, sebagian saya pangkas. Nah, nanti ketika dia beberapa minggu kemudian mau panen, kemudian dari pangkasan itu muncul ranting baru, pasti dia membawa bunga. Nah, jadi yang dibilang berbuah terus menerus itu seperti itu. Nggak putus gitu, nggak putus. Sebenarnya sih kalau ada perawatan rutin bagus, mungkin tiap bulan kita bisa panen. Perawatan rutin ya pokoknya memang pangkas. Kuncinya kalau di tabu lampot itu pangkas. Pangkas, muncul ranting baru, pasti muncul membawa bunga. Dari ranting baru itu pasti membawa bunga. Nah, karena kita harus tahu karakteristik tanaman yang kita tanam. Nah, kalau kita udah tahu karakteristiknya, nah itu akan lebih mudah dalam dalam perawatannya gitu. Kadang-kadang kita juga otodidak gitu, sambil belajar kok salah. Ya udah bulan depan nggak kita terapkan seperti medianya sangat berpengaruh sih. Medianya sangat berpengaruh.